Udah nonton ratusan video tutorial cara mulai usaha tapi masih bingung aplikasinya? Mungkin teman-teman butuh video satu ini. Real, berdasarkan pengalaman pribadi. Tips buat para pemula pebisnis fashion yang baru terjun di bidang ini. Pertama, teman-teman pilih atau produksi kain yang polosan. Dan pilih warnanya jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu sedikit, customer gak ada pilihan untuk pilih warna. Kalau terlalu banyak, kita akan menghabiskan banyak modal tentunya. Karena di awal-awal kan pasti kita harus pinter-pinter manage keuangan cash in dan cash out. Nah, untuk warna, tentukan warna dasar dulu. Kayak hitam, navy atau biru, terus warna gradasi coksu, dan pastinya tren warna saat ini. Kita minimal 3 warna udah cukup teman-teman. Kenapa? Karena 3 warna nanti untuk difoto kita nggak terlalu banyak atau katalog produk, dan nggak terlalu sedikit juga. Better sih kalau ada lebih modalnya ya 4-5 warna, itu juga udah bagus banget teman-teman. Nah, tips berikutnya kita pakai sistem PO atau pre-order. Karena kita masih tahapan memulai, kita bisa banyakin latihan untuk trial and error, mulai dari sistem pemasaran dan juga strategi pemasarannya. Di sistem PO kita akan banyak belajar how to handle market, terus juga kita lebih memahami lagi market kita itu siapa, targetnya dan lain sebagainya, supaya kita jauh lebih mudah ngebidding target market kita. Tips yang berikutnya, kita wajib foto produk yang bagus. Teman-teman bisa searching di Google jasa foto produk. Nah, foto produk itu ada macam-macam teman-teman. Tanpa model itu jauh lebih murah maksudnya, dan dengan model. Jadi banyak macamnya tergantung dari budgetnya teman-teman. Sepengalaman saya sih saran aja lebih baik dengan model ya, apalagi kalau fashion. Karena orang jauh lebih tertarik ketika produk kita digunakan langsung oleh manusia gitu, daripada manekin atau cuma flat lay. Nah, tapi kalau teman-teman masih belum ada budget untuk foto, penting banget untuk bikin flat lay produk. Jadi kayak flat lay itu bawahnya alas, mungkin bisa pilih alas yang warna netral ya, polos aja, ditambah kasih aksen-aksen sedikit, mungkin ada bunga, ada aksesoris, dan baju kita diletakkan di lantai, tapi bisa juga digantung, yang penting bawahnya ada alasnya. Nah, setelah bikin foto produk yang menarik, teman-teman juga harus mempertimbangkan membuat video produk yang jauh lebih menarik. Sekarang banyak banget ya aplikasi yang support untuk produksi video. Kita bisa meniru ala-ala selebgram, ala-ala influencer ketika mereka bikin video produk. Copy paste aja atau ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan ciri khas dari brandnya teman-teman. Nah, tips yang berikutnya, kita maksimalkan media sosial. Media sosial itu yang kita tahu gratis ya teman-teman, dan kita harus tahu fungsi media sosial itu mereka kesana bukan buat belanja, tapi mereka itu kesana untuk berinteraksi. Punya teman di dunia maya atau dumai, mereka diapresiasi, dikomentarin, dan diberikan penghargaan. Nah, ketika kita masuk ke media sosial, kita bisa melakukan hal tersebut untuk brand kita supaya mereka mengenal kita. Karena prinsip dari marketing harus merubah dulu ketika market kita masih cold, harus kita rubah dulu jadi warm. Nah, warmnya dengan mencairkan, dengan kita interaksi, engage mereka, appreciate mereka, komen, like, and share video-video mereka yang sesuai target market kita. Baru setelah terjadinya brand awareness, kita baru bisa memperkenalkan produk kita.
Ya, jadi intinya jangan langsung hard selling, hajar dulu jualan. Kita bisa soft selling dulu teman-teman, bisa kirim-kirim atau bikin konten motivasi, konten tips-tips yang terkait dengan produk. Mereka merasakan manfaatnya, baru kita bisa taking advantage dari situ. Sharing pengalaman pertama kali ketika kita masuk ke media sosial memperkenalkan hijab etnik Banten pertama di Provinsi Banten, kita mengalami kesulitan karena banyak hal yang kita langgar teman-teman. Seperti tadi kita langsung hard selling, nggak soft selling, brand awareness kita belum dibangun dan lain-lain. Nah ini akan semakin sulit untuk membuat mereka aware terhadap produk kita apalagi membeli. So teman-teman yang baru mulai bisnis di fashion, manfaatkan media sosial dengan step-step yang tadi kita sudah share dan bisa dievaluasi, monitoring, dan bisa diperbaiki secara terus-menerus ya. Tips yang berikutnya, kita manfaatkan marketplace. Marketplace sekarang banyak banget ya, ada yang Oyen, ada yang originally from Indonesia itu Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, Bukalapak. Cara menentukannya kita mau yang mana, mainnya di mana, itu tergantung target market kita tuh ada di mana. Mereka kita bikin survei kecil-kecilan nah teman-teman ya. Bisa tanya tetangga, kakak, adik, ibu, teman. Mereka tuh sering belanjanya di mana sih? Toko Oyen atau toko ijo, toko biru, dan lain-lain. Nah, better sih kalau untuk di awal itu kita fokus aja dulu di satu marketplace, karena memang keterbatasan SDM kita ya. Memang bagus juga sih kita ditemukan ada di mana-mana, tapi sepengalaman saya kalau tidak maksimal di semuanya itu juga hasilnya kurang baik. Lebih baik kita fokuskan dengan SDM yang sedikit, kita fokus dulu satu toko, mau yang green dulu atau mau Oyen dulu. Nah setelah banyak pengikut, setelah kita tahu nih udah running, bisa ditinggal atau bisa sedikit banyaknya tidak terlalu banyak campur tangan kita, baru kita pindah ke next marketplace. Nah seiring berjalannya waktu, kita perlu juga memutuskan marketplace mana yang cocok dengan target market kita. Di situ kita fokuskan mau pasang ads, mau naikin level, itu jauh lebih mudah dibanding kita fokus ke semua marketplace. Nah langkah berikutnya setelah kita punya marketplace dan juga media sosial, pertanyaannya adalah gimana bikin kontennya. Nah tips berikutnya, kita bisa bikin konten sesederhana mungkin. Kalau bingung, kita bisa bikin 12 bulan konten plan selama 12 bulan. Teman-teman bisa banget buka Pinterest, aplikasi Pinterest, gak perlu di download aplikasinya kalau memori handphonenya nggak cukup. Jadi kita bisa juga searching di web Pinterest. Nah teman-teman tinggal ketikin aja konten plan Instagram untuk 30 hari, konten plan TikTok 30 hari. Lebih khusus lagi juga bisa konten plan for fashion on Instagram 30 days, itu juga banyak banget. Ada versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Better sih di awal kita cari yang lebih lengkap kalau berbahasa Inggris. Nanti kalau teman-teman udah dapat nih insight, juga bisa boleh pakai bahasa Indonesia juga banyak. Nah berikutnya, kalau bingung teman-teman udah bikin konten tadi, berikutnya bikin pertanyaannya gimana ya untuk bikin feed. Nah desainnya seperti apa, sedangkan saya tidak ahli dalam mendesain. Tenang teman-teman, semuanya itu udah lengkap, ada tersedia. Tinggal searching feed plan on Instagram, template feed plan, feed template Instagram, feed setelah feed story ya,
story template Instagram. Di situ banyak banget pilihan, teman-teman akan bingung memilih template mana yang sesuai. Nah, rahasianya adalah jangan semua template kita ikutin. Pilih aja satu atau dua sesuai dengan target kita. Kalau ibu-ibu muda ya warnanya agak pinkish gitu, tergantung juga produknya ya. Kalau teman-teman di home decor beda lagi, kecantikan beda lagi, dan lain-lain. Teman-teman bisa searching, explore warna-warna yang disukai ibu-ibu muda. Nah, setelah kita pilih satu atau dua template, kita coba praktekkan. Kita bisa contek template itu ketika kita buat di Canva. Nah, jangan lupa ya, alat untuk membuatkan desain itu bisa pakai Canva. Nah, untuk konten ini kita akan bahas di next video ya teman-teman, karena banyak banget pengalaman kita membuat konten itu hanya dengan handphone itu amat sangat bisa. Jadi intinya untuk sekarang ini, zaman sekarang, memulai usaha tanpa modal yang besar itu amat sangat bisa banget teman-teman. Tinggal kita fokus di satu titik untuk mencapainya, dan kita yakin kita bisa meraihnya. Dan selalu keep on trial, keep positive thinking, itu kunci keberhasilan saat ini. Karena informasi begitu banyak, yang terpenting adalah kita mau action dan konsisten nggak untuk melakukannya. Selamat mencoba, keep trying. See you at the top.